Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ordal, obrolan dunia olahraga. Ya, berhubung kemarin udah Ordal episode 1 dapat respons yang lumayan bagus, jadi kita sekarang bikin episode 2. Karena definisinya sekarang Ordal, kita berusaha membicarakan tentang olahraga. Jadi nggak spesifik cuman ke pencak silat doang gitu. Jadi in general ke dunia olahraga juga gitu. Nah, tapi kok gue jadi sendirian ya kayaknya ya. Kok kagak ada temennya nih. Kira-kira gimana nih? Tamunya gagal datang. Tadinya sih udah ada bintang tamu, sebenarnya kita udah ngundang ada 2 orang. Tapi ternyata tiba-tiba dibatalkan hanya dalam waktu hitungan beberapa jam sebelum kita syuting. Ternyata dibatalkan. Nung, ngapain Nung? Iya kak. Nung, lu Ya, kan Kak. di futsal kan Nung? Iya. Kita ngobrolin futsal aja dulu yuk. Ya. Kita kasih informasi lah tentang futsal seperti apa gitu. Oke? Oke. Siap? Ya udah lo ikut sini on cam. Yuk, Nung. Ya serius nih. Ya iyalah, nggak usah takut, lu juga ganteng kok. Aduh. Tadi dulu. Kenapa lagi nih? Ada apa nih? Ya, kan kita sekarang podcastnya namanya Ordal, kemarin bahasnya Iya. obrolan dunia olahraga. Jadi nggak spesifik cuman silat doang dong gitu. Nah kan memang lu kan dulu atletnya juga silat. Bahkan lu sempat jadi atlet futsal juga kan kalau nggak salah. Iya. Posisi apa dong? Kiper gue. Kiper ya? Iya. Itu sempat main liga profesional juga kan? Sampai seleksi sih gue. Oh, sampai seleksi. Ya gagalnya ya karena apa ya? Satu kalau orang-orang bilang sih postur lu kurang tinggi. Tapi kan gitu. gawang futsal kan pendek. Masa lu nggak sampai sih? 2 meter. Oh, Gawang futsal 2 meter 3 kali 2 lebarnya. 3 kali 2. Iya. Oh. Tapi jadi masih agak susah kalau bola-bola atas gitu ceritanya. Iya bisa. Cuman Cuman kan kalau namanya liga profesional semua dilihat dari apa bibit-bibitnya kan kayak postur apalagi. Kurang nutupin gawang kali ya. Iya. Postur tinggi kalau badannya lebar lebih ketutup. Lebih ketutup gawang ya Ada jadi. kayak dulu iklan hap gitu. Ya memang, tapi kalau futsal kan emang mungkin kalau yang belum tahu kan futsal kan sepak bola tapi di dalam ruangan dan dikecilin, orangnya juga jadi 5 lawan 5 ya? 5 lawan 5 ya. Waktunya? Kalau untuk yang liga profesionalnya mah lumayan ukuran lapangannya. Oh, 40 kali 20. kalau yang biasa kita orang kan sering banyak main futsal tuh orang-orang. Emang itu ukurannya nggak ukuran standarnya nasional? Bukan standar internasional. Oh, standar internasional ukurannya berapa? 40 kali 20. 40 kali 20. Iya. Lumayan juga ya. 5 itu ya, 5 lawan 5 ya. Aduh, futsal tahu sendiri kalau misalnya itu udah bolak-balik lari, bolak-balik. Waduh. Iya. Ampun dah. Hebat emang ya. Iya, kalau kita badan begini udah mulai lebar. Ya udahlah. Mungkin kita jogging mendingan. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit dulu. Ceritanya gimana sih dulu? Dulu kan soalnya Anu kan atlet silat. Terus masuk ke futsal tuh gimana ceritanya dulu? Ya sebenarnya dulu karena semuanya ada di sekolah sih ya, mulainya semua udah gara-gara sekolah kali ya, ekskul ya. Ekskul di mana? Di sekolahan. Jadi SMA, SMP. Mulai dari SMP. Oh, lu SMP juga ekskul? Udah ikut futsal juga? Iya, karena kan dulu di sekolah gue SMP 126 tuh belum nggak ada silatnya. Gue ikut silat kan di SMP 20. Oh iya, lo ikutnya SMP 20 tapi sekolahnya di SMP 126. Nah, di sekolah gue nggak ada adanya. Sedangkan setiap murid harus punya eskul. Dulu gue padahal ikut basket juga. Iya, jadi tapi yang bertahan futsal nih. Iya, yang tren di sekolah aja gitu, yang diikutin basket iya, futsal iya gitu. Tapi futsal dulu kan pada saat itu belum, yang di sekolah gue belum yang booming banget gitu. Iya. Setahu gue karena dulu ada timnas futsal itu mulai 2004. 2004 baru ada timnas futsal. Lo ikut futsal dari? Ya SMP kelas 1 gue di berapa ya? Lupa gue tuh. 2002. Berapa tuh? Nggak tahu. 2000 berapa? Kayaknya udah terlalu lama, udah terlalu jauh. Jadinya dia udah nggak inget tahun berapa. Gue tahun berapa? 2004 kayaknya deh. Ya.
Itu baru rame-ramenya tuh futsal di sekolah bikin gawang kayak gitu-gitu. Berarti setelah dari ekskul itu berarti lari akhirnya gimana ceritanya bisa sekarang kan Hanung kan ini sebagai admin ya di Cosmo. Iya, ya. Cosmo JNE. Cosmo JNE ya. Di Cosmo JNE. Nah itu buat yang belum tahu Cosmo JNE itu berarti sekarang klub futsal yang main di Liga Profesional. Iya, Liga Pro. Liga Pro di Indonesia ya? Indonesia. Jadi kayak kalau bola itu divisi apa? Liga 1, Liga 1. Jadi kalau kayak bola itu Liga 1. Kalau futsal ada namanya Liga Pro. Kalau futsal Liga Pro. Di bawahnya ada lagi nggak? Ada. Buat naik ke Liga Pro itu ada namanya Liga Nusantara. Liga Nusantara. Jadi Liga Nusantara tuh semua regional daerah dia punya AFK. AFK tuh Asosiasi Futsal Kota kayak per kota apa per provinsi? Ada provinsi ada kotanya. Jadi AFP itu provinsi, AFK tuh kota. Jadi nanti diadu dulu tuh di regional misalnya provinsi DKI ngadain sendiri. Sulawesi Barat ngadain sendiri. Jadi nanti di 34 provinsi itu juaranya, peringkat satunya itu diadu lagi. Jadi ada 4 grup. Dibagi 4 grup dari seluruh Indonesia tuh. Iya, dibagi 4 grup, diambil paling tertingginya posisi 1, posisi 2, peringkat 1, peringkat 2 dari buat 4 grup. Buat nasionalnya lagi nih. Jadi ada 8 ya. Jadi ada 8. Nah, 8 ini baru dibagi 2 grup lagi. Nah, peringkat 1, peringkat 2-nya semifinal. Nah, yang lolos buat naik ke Liga Pro adalah yang final gitu. Dua klub doang. Berarti itu ada sistem degradasi juga yang yang pronya yang 2 di bawah degradasi. Degradasi. Gitu. Cuma kalau di futsal belum seperti degradasi, dia harus main di Liga Nusantara enggak. Jadi dia ketika degradasi ya udah dia mau ikut lagi atau enggak gitu. Mau ikut lagi maksudnya ikut Liga Pro lagi boleh? Iya, maksudnya mau ikut laginya mulai dari ngerintis dari bawah lagi gitu, dari Liga Nusantara. Lagi. Tapi kalau dia slide degradasi terus dia nggak mau bubar maksudnya. Ya udah bubar gitu aja. Masih belum gitu. Yang regulasinya masih belum yang patternnya gitu loh, belum nggak kayak dia kalau bola kan wajib ikut kan. Ikut harus turun di Liga 1 gitu. Ataupun dia nanti merger nama klubnya misalnya kayak gitu. Ada juga kemarin di Liga Pro pun hal yang sama, ada kayak gitu, ada yang degradasi. Terus akhirnya dia ikut lagi nih, ada klub yang mau dijual nih di Liga 1-nya nih. Akhirnya dia beli lagi, ya udah dia tetap ada lagi di situ gitu. Kalau ngomongin Cosmo JNE udah berapa season? Berapa tahun? Ya kalau futsal tuh apa sih berapa tahun ya? Kalau Cosmonya sendiri itu dari 2009. Cosmo dari 2009. Ini per tahun apa? 2007. Oh, dari 2007. Cosmo tuh ada 2007. Selalu di Liga Pro itu. Belum Liga Pro. Belum, dulu tuh masih kayak Liga Nusantara. Liganya tuh Liga Amatir, ikutnya awalnya. Terus ada liga apa lagi ya? Gue dulu tuh belum masuk juga sih, belum gabung ya. Gue cuma yang tahu aja, gitu kayak. Gue gabung tuh 2015. Gue ikut latihan dulu sebenarnya. Tapi itu udah masuk Liga Pro. Udah masuk. Cuman gue ikut latihan aja gitu. Nggak masuk tim Liga Pro-nya. Jadi kayak ketika tim libur, ya gue ikut bantu latihan di sana, ikut latihan gitu. Terus juga eventnya juga bukan yang diikutin bukan Liga Pro doang. Kadang ada Kit Futsalismo gitu-gitu. Jadi ada event-event yang nasional, kadang diikutin yang cuman seminggu beres kayak gitu. Tapi tetap latihan rutin tiap bulan atau tiap minggu latihan rutin. Pasti, iya. Cuma kalau yang membedakan ketika Liga Pro sama kita ikut event yang nasional itu cuman membedakan Liga Pro nih latihan kemungkinan tiap hari. Libur hanya hari Minggu. Iya. Gitu. Kalau ada bertanding juga latihan tiap hari juga. Tiap hari, misalkan kita bertanding bulan ini, ya misalnya. Nah itu dia dulu mungkin. Kalau di bola kan biasanya tiap minggu ada pertandingan home and away. Kalau liganya ya. Nah kalau di futsal tuh sama seperti itu atau hampir mirip. Jadi kalau di futsal mainnya setiap Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu aja. Itu pasti ada jadwal ke kota ini. Iya gitu. Jadi kita berangkat biasanya hari Kamis. Hari Kamis, hari Jumat uji coba lapangan, Sabtu Minggu bertanding, Senin pulang. Gitu. Nanti ataupun misalkan liganya berlanjut minggu ini di Tegal. Terus minggu depannya main lagi di
Jogja. Ini misalnya di Tegal itu semua klub ke Tegal atau Iya, semua klub datang semua ke Tegal. klub ke Tegal. Jadi semuanya satu. mainnya jadi satu. Kayak gitu. Jadi home away-nya nggak ada. Lu harus main ke kota mana misalkan di Papua, itu home-nya dia Papua. Terus balik lagi ke home. Ini enggak. Kalau futsal nggak kayak gitu karena mungkin cost-nya itu masih terlalu besar ya untuk terlalu di futsal. Sebenarnya kalau dibilang futsal buat jadi industri, tapi buktinya udah bisa dapat sponsor, namanya sekarang udah Cosmo JNE gitu kan. Itu udah dapat sponsor utama tuh kan. Iya. Nah, sebenarnya ya itu sekarang buat naikin ratingnya itu kan semua sekarang juga MNC TV kan MNC TV menyiarkan Liga tapi hanya tidak semua game. Karena semua game itu sehari bisa ada 4 game. 4 game itu kita mulai dari jam 9 bisa sampai jam 6 sore baru selesai. Itu 4 game. 4 game doang. Emang waktunya berapa sih? 20 bersih. 20 menit bersih. Kali 2. Kali 2 babak. Iya, 2 babak. Itu 1 game. 1 game itu bisa 2 jam. 1 game itu 2. Oh, karena 20 menit bersih ya soalnya. Iya, 20 menit bersih itu kalau kita hitung waktu normal itu bisa 39 menit sampai 40 menit. Iya, berarti bisa 2 jam lah ya 1 game ya. Belum istirahatnya. Iya, belum istirahatnya. Kayak gitu-gitu. Iya. Berarti sehari biasanya cuman bisa 4 game. Di dalam Liga Pro itu ada berapa klub? Jadi sekali datang ke Tegal itu ada berapa klub yang datang? Berarti kan total ada berapa game? Ada 8 game, ada 8 tim. Ada 8 tim, berarti ada 16 game. Timnya ada 12. Timnya ada 12, tapi karena pembagian jadwalnya cuma sehari ada 8 tim karena 4 game kan. Oh, karena biar cukup ya. Ada juga kadang jadwal karena 12 tim jadi total game satu putaran tuh 11 kali main. Iya kan? Kadang ada yang sekali main, jadi 12 tim ngumpul semua. Kadang ada yang 1, ada yang 2 gitu. Mainnya. Gitu. Terus perhitungan papan klasemen sama kayak bola atau ada sedikit perbedaan? Kalau untuk perhitungan papan klasemen semua sama, nggak ada yang beda. Nggak beda, menang poin 3 gitu. Kalah 0 sampai kayak 1. Oke, terus sama kartu kuning, kartu merah? Itu tetap ada akumulasi semua. Akumulasi tetap berlaku. Tapi kalau di futsal kan aturannya sedikit berbeda ya. Kartu merah itu berapa menit ya kalau nggak salah, tapi terus bisa masuk ada yang ganti ya? Iya. Nggak maksudnya kalau di permainannya, tapi kalau akumulasinya sama ya? Iya sama, kalau di permainannya sampai 2 menit lah, 2 menit. Dia nggak boleh main. Nggak boleh main, terus baru harus ada yang gantiin ya? Iya, tapi yang kartu merah ya harus udah keluar, out. Ya, tapi terus setelah 2 menit ada yang bisa masuk. Baru, itu 2 menit bersih, 2 menit kotor? 2 menit kotor bersih juga. Oh 2 menit bersih juga? 2 menit waktu yang ada. Oh, lumayan juga ya. Berarti kalau juga defense-nya tuh. Iya, capeknya berempat doang. Kan jadi 4 lawan 3. Iya, 4 lawan 3 ya. Mainnya gitu kan, kipernya kan emang masih kan. Nah, kalau formation sendiri nih, kalau kita bandingin sama bola gitu, mungkin bedanya apa di futsal ya? Kan kalau di bola kan ada 4-3-3, 4-3-1-2 gitu kan yang paling populer lah sekarang. Kalau di futsal tuh ada yang namanya formasi 1-3-3-1. 1-3 itu 1 bertahan, 3 nyerang. Enggak, 1-3-1 tuh kadang yang 3 tuh yang di depan tuh. 3 di depan nyerang berarti, 1 bertahan gitu. Misalkan pakai itu position juga, terus ada juga yang ada yang 2-2 formasinya. Oke, mungkin position dulu kan kalau di bola kan jelas tuh udah ada kayak kita paling familiar ya, kayak kemarin Indonesia Vietnam lah. Si Jai Ides jadi center back gitu kan, terus Elkan Bagot juga suka main di back kiri, nah gitu. Nah itu kan ada penyerang juga, Hoki Caraka. Nah kalau di futsal itu posisinya ada nama-namanya? Ada. Namanya apa? Ada orang paling depan itu namanya pivot. Oke. Orang samping kanan kiri namanya ada yang sebut flank, ada yang sebut ala itu. Oh, tapi nggak pakai istilah right wing, left wing gitu kayak bola gitu. Jadi ada istilah sendiri nih ya futsal ya. Istilahnya cuma itu aja. Pivot, ala yang samping kanan kiri itu atau flank. Nah, orang paling belakang itu angkor yang disebut kayak center back itu anchor. Ya. Sebenarnya anchor di bola juga ada sih, yang di DM biasanya anchor. Itu apa ya, penyeimbang tengah ya. Penyeimbang tengah. Nah, ini kan futsal itu memang dulu kayak sejarah kan kalau saya emang dari bola kan awalnya kan, tapi dipindahkan ke dalam diadaptasi ya dalam ruangan ya. Kalau secara organisasi sendiri di Indonesia, nah futsal itu sebenarnya di bawah PSSI atau punya organisasi olahraga sendiri? Di Indonesia dulu deh kita ngomong. Di Indonesia ini yang sekarang ini adanya FFI. FFI itu jadi
udah berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Tapi Federasi dulunya Futsal sempat di Indonesia. bawah PSSI sempat. Nah, tapi tetap semuanya apapun itu melalui PSSI juga. Jadi nggak bisa federasi bergerak jalan sendiri, enggak gitu. Tetap ada koordinasi sama PSSI-nya juga. Oh, tetap ada. Tetap kayak kita misalkan pakai pemain asing nih. Pakai pemain asing, kita ngajuin dulu mau surat rekomendasinya nih, minta ke FFI gitu. Nah, terus buat masalah kitasnya, kitas apa sih namanya ya? Kayak surat pindah dari ITC. ITC itu apa ya? Apa tuh ITC? ITC itu surat pemindahan, misalkan dia dulu mainnya di Iran. Dia kemarin sebelum main ke Indonesia di Iran. Jadi domisili lah. Domisili dia main di Iran, sekarang gue pindahin nih ke bisa bukan visa kerjanya, beda lagi. Beda kerjanya visa kerja. Masalah izin transfer gitu. Kayak izin transfernya. Transfer. Lu saat ini sekarang mainnya di Iran. Besok gue pindah main ke Indonesia. Nah, itu ada suratnya, berarti saat ini lu berada di Indonesia surat ini. Ketika lu main di sana, surat ini tidak dibalikan ke Iran lagi, ya lu nggak bisa main di Iran gitu. Itu sebagai regulasi sih. Dan itu lewat PSSI. Lewatnya PSSI kirimnya. Gitu. Tapi kalau dari struktur organisasi sebenarnya apa PFI tadi ya? FFI Federasi Futsal Indonesia. Futsal Indonesia. Itu udah punya ketua umum sendiri gitu. Ketua umumnya siapa? Haritanu. Oh, MNC Group ya. Wah. Gila, futsal didukung sama Haritanu. Berarti kemarin Prindo. Oke, berarti kan ini sebetulnya udah futsal, berarti federasinya pisah dari PSSI itu kira-kira di tahun berapa itu? Tahu nggak ya? Udah lumayan lama juga. Lama itu dari 2014 kan nggak ada liga. 15 lah dari 2014. Sekitar segitu ya. Oke. Nah, sekarang nih ya kalau ngelihat gitu, berarti kan TV sudah ada yang menyiarkan, berarti kan engagement masyarakat umum seharusnya udah cukup banyak, dan lapangan-lapangan futsal juga kan sangat berkembang ya di masyarakat gitu, jumlahnya nggak cuma 1-2 yang dulu cukup lumayan menjamur ya lapangan futsal itu ya. Nah, kalau dari sisi Hanung sendiri sama mungkin pengalaman di Cosmo, nah itu kalau ngelihat masyarakat penerimaannya terhadap futsal seperti apa? Mungkin dari atlet-atletnya atau mungkin ini seperti apa ya kira-kira? Ya kalau untuk animo futsal sekarang juga sebenarnya cukup ramai ya, nggak bisa dibilang sepi juga gitu, karena setiap kota itu kadang suka ramai juga, walaupun klub itu masing-masing belum punya yang fanatik ya gitu. Nah kalau kayak bola kan udah ada tuh kayak Persija tuh gede. Nah itu biasanya supporternya kalau misalnya lagi main di tuan rumah seperti apa gitu? Misalnya tadi main di Tegal gitu. Nah, yang klubnya Tegal ini supporternya seperti apa? Sebenarnya Tegal nggak punya klub. Oh nggak punya klub itu, malah ngadain. Ya itu kan tergantung semua dari federasi. Oh federasi yang nunjuk gitu. Berarti home base-nya juga masih belum clear ya berarti. Iya, tapi kalau di Jakarta ya kita pakai Jakarta pakai Popki. Ya, paling banyak bukan klub itu dari kota mana? Saat ini ya Jakarta. Ada berapa dari Jakarta? Ada tiga. Kota-kota lain yang besar mungkin kayak kalau Surabaya. Surabaya 1. Jawa Barat, Bandung? Jawa Barat nggak ada. Oh nggak ada. Jawa Barat nggak ada. Adanya sebenarnya Jawa Barat klubnya latihannya di sana dari Aceh, Sabu Salam. Oh tapi latihannya di Bandung, di Jawa Barat. Iya. Bandung. Oh gitu. Tapi aslinya dia klub Aceh. Sabu Salam. Daerah mana lagi? Surabaya banyak berarti? Surabaya 1. Surabaya 1. Malang dari 1. Malang. Di luar Jawa selain Aceh, Kalimantan, Sulawesi. Kalimantan Barat ada. Kancil, Pontianak. Iya. Itu sekarang paling rame itu posisi paling rame. Apa namanya? Kalau main di sana? Main di sana nggak pernah kosong tribunnya, pasti full. Dari pagi sampai malam pasti full. Iya, Pontianak. Kalau terakhir pemenang Liga Pro Futsal siapa? Tahun lalu BTS Surabaya. Oke. Nah, kalau terkait timnas, kan pasti ada juga kan salah timnas futsal. Nah, ini tetap ngambil dari Liga Pro ini, ya, atau ada Liga Nusantara juga ada yang dipanggil atau? Tapi rata-rata semua adalah pemain yang di Liga Pro sih untuk timnas. Kalau dari Cosmo Jaya sendiri ada berapa yang dipanggil ke timnas?
Sebenarnya kalau untuk yang masih aktif dipanggil sampai sekarang itu ada satu. Ada satu. Dewa Rizky. Tapi kalau dibilang ex timnas ataupun yang udah banyak timnas ya banyak. Oh banyak. Udah gitu. pernah membela udah timnas. Membela timnas banyak gitu. Gitu. Nah kalau misalnya pertandingan internasional itu kayak kalau di bola, mungkin gue terlalu bandinginnya sama bola yang gue tahu, soal bola futsal nggak terlalu tahu. Kan ada Piala AFF atau kualifikasi Piala Dunia kayak kemarin tuh Indonesia Vietnam kan yang ramai untuk menang 3-0 tuh mantap. Nah itu terus gimana kalau di futsal ada juga seperti itu nggak? Mungkin Piala Dunianya ada. Kita kemarin kualifikasi AFF tuh AFC berarti Asia. Iya. Nggak lolos. Oh. Di AFC-nya tuh nggak lolos tuh. Emang ada berapa tim yang di AFC Piala Asia berarti kan? Piala Asia tuh ada 4 grup kalau nggak salah, berarti 16 tim deh. Oh 4 kali 4, 16 tim. Nah itu kita nggak lolos. Kita nggak lolos di situ. Kita grupannya sama siapa ya? Kalau dari Asia Tenggara udah ada yang lolos nggak? Ada. Negara mana? Thailand. Oh berarti saat ini posisi futsal paling kuat dari Thailand? Iya, kalau di Asia Tenggara ya Thailand ada kayak gimana ya? Thailand. Ya kan Thailand di bola juga ya kuat juga Thailand, gitu. Thailand Vietnam sih. Vietnam juga. Kayak di situ gitu kalau untuk di Asia Tenggara. Karena pemainnya juga dia banyak juga di Eropa gitu. Oh main di liga Eropa? Iya. Oh kalau Indonesia udah ada yang main di Liga Eropa atau di negara lain? Kemarin sempat ada Evan. Evan tuh main di Portugal. Oh Portugal. Ya, cuman nggak sampai selesai. Oh, enggak. Dia balik lagi ke Indo. Oh, tapi sempat dapat waktu bermain juga? Dapat waktu bermain. Dapat. Kalau misalnya sekarang kan tadi berarti ada Piala Dunia juga dong. Tadi kan Piala Asia. Ada Piala Dunianya ada. Piala Dunianya ada. 4 tahun sekali juga apa? Enggak, 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. Oh, biasanya negara kuat futsal di dunia? Iya, Brazil, Spanyol, Portugal. Ini yang lebih banyak kuatnya ya. Iya. Iran tuh di Asia tuh udah ngeri deh. Oh, Iran di Asia kuat banget. Nggak pernah kalah kayaknya sih dia sih. Nah, sedikit nyerempet nih. Kan Indonesia kemarin tim bolanya lagi banyak dibilang naturalisasi. Bentuknya yang banyak, lumayan banyak. Tapi ya kalau di futsal ada juga nggak kayak gitu di Indonesia? Naturalisasi ataupun di negara lain? Atau mereka memang masih diperbolehkan untuk, kalau FIFA kan udah jelas aturan. Lo udah pernah membela tim senior, nggak boleh membela negara lain kan? Nah kalau di futsal itu kayak seperti apa? Kalau di futsal untuk naturalisasi di Indo belum ada ya, belum ada. Cuman federasi kemarin pernah menyampaikan boleh lu silakan mau naturalisasi gitu. Oh gitu. Boleh. Ini buat klub atau buat timnas? Timnasnya. Jadi iya mau main di klub Indo dulu nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Cuman kan kalau kita kemarin ada aturan tuh lu boleh pakai pemain kalau di aturan di Indo kan, di klub ada batasan pemain asing. Ada batasan pemain asing itu sebenarnya senior 2, U23-nya 1. Tapi di U23 itu dimasukkan kategorinya senior juga ya. Jadi maksimal kuota 2. Nah, jadi ketika misalkan kalau di Indo kalau senior tuh lu wajib udah pernah punya caps timnas. Caps timnas. Iya, buat di negara lain. Iya. Baru boleh main. Kalau under 23 lu boleh nggak timnas. Oh, nah, gitu. Itu memang aturan resmi kalau mau main di Liga Pro Indonesia. Iya. Kalau dari pemain luar dia harus sudah pernah membela negaranya dulu. Iya. Oh, gitu. Kalau belum boleh, berarti nggak boleh kita rekrut jadi pemain asing gitu. Iya, nggak bisa. Karena dia nggak punya cap timnas di Indo, nggak bisa aturannya. Aturannya gitu. Gitu. Iya. Tapi kalau U23 umurnya masih under 23 tahun, boleh. Oh, boleh. Boleh. Nah, ada juga U20. U20 juga harus dimasukkan dalam line up tuh. Itu juga boleh nggak timnas. Tapi tetap limitnya cuma 2. 3 jatuhnya jadinya. 3 sama U21. Sama U21. Oh. Nah, kalau line up kalau mau bertanding itu ada berapa banyak? 14. Tapi yang turun kan 5 ya. 5. Nah, kalau di futsal aturan pergantian pemain bebas ya? Bebas, nggak ada waktu. Nggak ada masalah ya? Ada. Mau berapa banyak juga? Oh, tadi berarti di 14 itu bisa ada 3 pemain asing gitu ya? Maksimal ya? Iya. U20-nya 1 gitu kan? Seniornya 2. Iya, seniornya 2. Nah, gitu kan dengan persyaratan yang tadi. Nah, kalau di Cosmo JNE sendiri ada berapa banyak pemain asing? Ada 2.
Ada 2. Ada 2. Kan Anung sebagai admin nih, berarti Anung yang ngurusin juga tuh? Semua, Iya. sampai kitasnya, sampai semua itunya. Biasanya diurusin apa aja sih pemain asing ini sih? Waduh. Mulai mungkin dari perekrutan gitu loh, nggak tahu deh, mungkin bisa Ya diceritain. kalau masalah perekrutan mungkin semua dari Pelatih ya, yang mau siapa gitu kan? Gue pengen ini nih, gue pengen ini gitu. Ya itu biasanya kayak gimana? Apakah di trial dulu datang ke Indonesia gue atau biasanya gitu? nggak juga, kita juga udah pernah, jadi si pelatih itu udah mantau banyak tuh. Biasanya itu mantau ke negara yang dia dari banyaknya dari negara mana ngambil? Kalau Cosmo sih lebih banyak ke Iran terus Iran. ya sejauh ini. Nah itu emang pelatih ngecek ke Iran atau memang dia udah ngikutin si ini, misalkan dia pernah main tahun lalu di klub ini, jadi tontonin di klub gitu. Iran gitu ya? Ditontonin di ini, oh gue kayaknya cocok nih sama main ini nih gitu. Nah itu setelah itu direkrut, berarti kan pasti harus ngurus administrasi banyak ya? Iya, Kayak tadi yang lewat PSSI tadi ya? Itu kayak sebenarnya administrasinya itu satu, setiap tim harus punya PT. Ya. Nah PT-nya itu wajib kita punya badan lah. Karena nanti kan yang masalah salari, masalah semuanya itu larinya lewat situ semua tuh. Pemain didaftarkannya semua dari situ semua juga. Nah terutama main asing kalau kita udah punya naungan PT buat ke Indonya ya gampang, karena udah ada yang menjamin dia hidup di sini gitu. Terus kalau di sehari-hari berarti harus disediain juga mereka tempat tinggal, segala macam itu semua ditanggung ya? Semua ditanggung, apartemen, penginapan, mereka sendiri, beda sama pemain yang lain gitu. Udah gitu kita bawa 2 pemain asing kayak gini ya nggak bisa satu apartemen berdua, sendiri-sendiri. Oh, satu pemain asing sendiri-sendiri? Sendiri. Ya kagak temenan mereka emangnya. Temenan, CS cuman privasi ya mungkin ya mereka ya. Iyalah. Kalau ya seorang sesuai yang mempunyai kemampuan khusus juga harus kadang-kadang harus dihargain juga gitu loh. Makanya itu dia. Bukan masalah apa-apa tapi ya appreciation juga harus lah gitu loh. Gitu. Itu sih. Nah, berarti di 2 pemain ini kontrak biasanya 1 musim gitu ya? Atau setahun? Satu musim setahun apa gimana sih? 10 bulan. 10 bulan. Tapi libur 2 bulan. Tergantung liganya. Jadi kayak misalkan liganya itu kemarin kan putaran 1 Desember, November, Desember, Januari. Selesai putaran 1. Terus libur nih 4 bulan. Libur 4 bulan tuh 1 Februari pemilu. Terus Maret sama Aprilnya puasa kan? Lebaran. Nah bulan Mei baru mulai lagi. Panjang juga liburnya ya? Iya, nah bulan Mei kebetulan Cosmo nggak dapet gamenya. Oh nggak dapet jadwal? Nggak dapet jadwal, yang main banyak kan cewek dulu. Oh ini kok cewek digabung maksudnya? Ada gamenya, ada liga cewek juga. Tapi kalau liga cewek mulai di putaran kedua, rata-rata gitu. Ini semua yang ngatur si organisasi tadi ya, FFI tadi ya. Iya. Nah kebetulan Cosmo dapetnya di bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi 3 bulan berturut ya padat jadwalnya. Ya. Nah kalau dari banyak pemain gitu kan tadi berarti 14 orang satu tim ya. Tapi kalau dari keseluruhan kalau ketika berangkat sebenarnya ada berapa orang sih yang berangkat ketika ini? Kan tadi pemainnya yang di rosternya di daftarnya 14 orang. Tapi di luar itu ada lagi nggak sebenarnya? Banyak cadangannya. Ada lagi cadangannya. Terus yang berangkat kalau misalnya pergi kayak itu? Ya berangkat nih kita nih. Misalkan official tuh bisa sampai 12 orang. Official 12 orang? Saya 12 orang dari pelatih kepala, asisten, banyak juga ya. Pelatih fisik, pelatih kiper, measure, kitman, admin, terus ada fotografer, ada tim kontennya sendiri. Kayak gitu-gitu beda-beda, makanya lebih banyak. Pemainnya aja bisa 20. Bawa 20 tuh. 20 pemain pasti. Oh, karena per game 14 memang, 14. Tapi ntar bisa diganti game berikutnya gue ganti nih yang ini gitu. Oh, bisa gitu. Oh, ya. Mantap. Nah, kalau di sisi kayak kita bandingin ya di futsal kan ini yang Liga Pro ya. Tapi kalau yang amatir mungkin kejuaraan mungkin Anung ada itu nggak gimana sih biasanya di futsal itu masih suka ada nggak gitu loh kejuaraan banyak ya kejuaraan yang cuman
Jumat Sabtu Minggu selesai, Itu Sabtu biasanya Minggu ya, selesai. itu biasanya yang menyelenggarakan swasta kah atau memang dari federasi? Enggak, swasta aja bikin. Nah, kalau dari federasi ada sendiri nggak kayak ke Jurwilnya kah, ke Jurda atau apa? Jatuhnya nggak ada sih kalau dari federasi. Paling ikut berarti yang multi event kayak Ya, Popnas misalnya. Ya, Popnas itu ada. nggak ada. Oh, nggak ada Futsal juga. nggak ada futsal, nggak ada. Popnas? Popnas ada futsal. Popnas ada futsal. Tapi PON ada futsal. PON ada futsal. PON ada. Berarti ada pelatda, tim pelatda juga ada. Ada pelatda futsal ada. Nah, kalau tim pelatda ini dari klub juga diambil? Enggak. Oh, nggak boleh memang dari klub. Bukan nggak boleh karena ada batasan usia. Oh, gitu. Karena kalau di futsal tuh 2005. 2005 maksudnya? Paling tuanya tuh untuk PON Untuk tuh PON ini? 2005. Untuk PON ini berarti lahirnya 2005. Iya udah maksimal. Berarti cuman Lah 19 tahun apa ya? Iya ya. Kan 2024 Iya ini nggak PON. bisa, senior nggak bisa. Oh, berarti senior nggak boleh ikut jadi ada untuk batasan PON. umur. Kalau SEA Games sama kayak gitu juga? Si Gibbs nggak senior. Oh, senior kalau SEA Games. Oh. Jatuhnya si Gibbs senior. Tapi untuk PON malah dia Iya rata-rata gitu. Makanya. Tapi ya itu sebenarnya bagus sih untuk ya kan untuk pembinaan kan. Ya pembinaan bagus, cuman kayaknya kalau misalkan sekelasnya PON terus ajangnya multi event, kayaknya kurang pas aja. Iya sih. Sebenarnya gini juga, sebenarnya kalau gua kalau gini lihat pengalaman ya dari atlet ya, sebenarnya multi event itu kalau dia bisa menjuarai multi event kan atlet itu sangat bagus kan, bisa masuk buat rekomendasi di Sorda buat masa depan mereka atau ke Kemenpora kan. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ya juga ya gue nggak tahu ya kalau di futsal ya, kalau udah bisa benar-benar jadi pemain profesional nggak di futsal gitu, hidup full gitu, ketika dia pensiun nanti seperti apa gitu kan, apakah dia masih bisa gitu kan. Nah, itu kan mesti dipikirin juga karena kalau ada peluang itu sebenarnya bagus juga kan, karena kan jadi bisa di Menpora segala macem gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau di futsal kira-kira dibandingin sepak bola, kalau boleh tahu gitu loh range salary atau ya kira-kira mungkin nggak nominal lah maksudnya. Tapi sebenarnya masih cukup nggak sih buat menghidupi menjadi mata pencarian mereka bisa. gitu loh. Untuk saat ini udah bisa. Oh udah bisa. Udah bisa. Gitu. Kalau beda sama dulu tuh gaji pemain futsal tuh ya 2015 gitu cuma 1.500.000. Oh, tapi kalau sekarang udah bisa lah untuk jadi mata pencarian. Di atas UMR lah rata-rata. Ya maksudnya ini untuk tapi harus di Liga Pro-nya ya kalau ini ya. Tapi kalau di Liga Nusantara mungkin nominalnya kan lebih nggak sampai di bawah lah ya. Jadi tapi kalau udah jadi pemain Liga Pro seharusnya bisa buat jadi mata pencarian ya. Iya. Juga sama entertainment soalnya. Entertainnya. Itu juga banyak juga pemain futsal. Entertainnya endorse. Iya, endorse gitu. Kalau follower pemain futsal itu udah levelnya udah apa ya? Lumayan ya, banyak. Ada 50.000, 40.000. Kayak Bayu Saptaji dah contohnya. Yang paling tenar deh. Kalau Cristiano Ronaldo udah jelas tuh followernya udah tahu. Kalau di Indo Bayu Saptaji. Bayu Saptaji itu hampir 1.946.000. Itu yang paling banyak followersnya di seluruh timnas. Ya, di Indonesia. Oh dia paling banyak. Kalau menurut saya ya. Pemain Cosmo. Oh main Cosmo. Oh Cosmo 1 juta lebih ya? Hampir 1 juta. Oh ya lumayan lah, itu udah bisa lah endorse lumayan banyak. Memang kalau dibilang endorse mah dia ratusan ribu banyak banget. Makanya kalau misalnya itu ya berarti udah cukup ini ya, udah cukup bisa lah ya jadi ini ya. Cuman ya mungkin yang dipikirin kan ke depannya ya kalau mereka udah pensiun ya. Usia produktif di futsal umur berapa? Dari sekarang sih ya, dari umur yang ada saat ini nih di liga tuh banyak umur yang dibilang emasnya ya gitu ya. Itu dari umur 22 sampai berapa ya, 28 30 lah masih bisa bersaing gitu. Bisa bersaing. Oh, tapi kan kalau kayak Cristiano Ronaldo aja udah 30 ya tergantung mereka mau jaga badannya aja gitu aja sih. Nah, kalau misalnya nggak tahu ya, kalau pemain bola kadang-kadang kalau lepas itu suka main tarkam. Kalau di futsal tuh ada kayak gitu juga. Tarkamnya juga sama. Ada tarkamnya juga. Ada ketika misalkan nih lepas liga selesai. Ya udah
Oh, mereka diperbolehkan juga kalau itu? Ya, misalkan liga selesai bulan 8. Silakan aja ya, karena masalah kontraknya udah kayak udah. Oh, karena kontraknya habis gitu. Ya. Biasanya per satu musim ya, iya, jadi ya. per satu musim gitu. Entah kalau berikutnya itu baru perpanjang lagi gitu. Beda sama orang yang punya kontraknya misalkan dikontrak 2 tahun langsung, 3 tahun langsung. Ya kadang kalau kebijakan dari timnya ya boleh silakan aja, main kan liganya nggak ada gitu. Nanti bulan 10 udah mau latihan lagi, ya udah nggak bisa gitu. Oh, oke. Ya, lumayan nih, banyak banget nih info yang kita dapetin dari Om Hanung gitu. Mungkin ada yang bisa di-share lagi nggak kira-kira nih tentang kalau mungkin kan Om Hanung sendiri kan udah di futsal juga, di silat juga. Nah mungkin kalau pendapat Om Hanung terkait dua olahraga ini mungkin apa yang bisa diambil sebagai bahan evaluasi atau apa gitu? Sebenarnya di futsal sama di silat yang membedakan olahraga berkelompok sama olahraga individu sih ya. Ya kalau olahraga individu mungkin punya egoismenya lebih masing-masing gitu. Beda dengan olahraga berkelompok. Kalau olahraga individu nih kadang ya mereka punya privasinya tuh lebih beda gitu. Sama olahraga berkelompok kadang ada yang nggak mau diganggu lah, apalah gitu. Kalau olahraga berkelompok maunya ngumpul mulu. Ketika kelar pertandingan, kelar apa gitu, woi nongkrong dulu yuk gitu, ini gitu. Nah kalau berarti Hanung pernah nyelenggarain kejuaraan futsal juga nggak? Kalau sejauh ini nyelenggarain sih enggak ya, cuma jadi panitia. Kalau panitia pernah juga? Panitia pernah gitu. Nah, kalau kerepotan nyelenggarain kejuaraan futsal sama silat, bedanya kira-kira gimana ya? Di futsal jauh lebih gampang, kita 32 peserta ya udah selesai. Oh gitu. Jadi nggak banyak juga nggak bisa kayak ya sama, karena jatuhnya kan kalau di silat kita pemasalan sekali main selesai. Di futsal nggak bisa, tetap ada juaranya cuma 1, 2, 3 gitu. Oke. Tapi kalau dibilang resmi kayak gitu jarang. Kalau buat untuk yang kalau di silat kan kita bisa jalur japres gitu ya. Di futsal susah. Oh nggak ada. Belum ada. Tapi gitu. Padahal dia lebih punya liga profesional kan? Iya. Soalnya kalau di futsal paling adanya di O2SN. O2SN pun di tingkat nasionalnya nggak ada futsal. Paling antar kecamatan sampai kecamatan udah gitu. Nah kalau dari liga profesionalnya sendiri ngelihat nih, kalau boleh tahu gitu, dibandingin bola sebenarnya udah klub-klub itu udah mandiri. Kalau futsal itu udah mandiri. Kalau bola kan kayaknya juga mandiri juga, nggak tahu saya sudah bisa ya, karena dari sponsor, dari rights TV kan biasanya dapat kan gitulah. Nah kalau di futsal sendiri kira-kira klub itu udah bisa mandiri gitu? Belum. Semua dana pribadi owner. Jadi memang ownernya yang memang pengen punya klub futsal gitu, jadi lebih banyak ke situ. Si owner dibilang rugi ya rugi, dia nggak ada duit balik ke dia. Ya, gitu. Kalau secara hitungan bisnis mungkin rugi, tapi kan mungkin ada returnnya dari yang lain lah, atau apa yang kita nggak tahu gitu kan. Karena bisnismen pasti pikirnya maunya untung gitu. Ya mungkin dari yang lain, nggak dihitung dari itunya doang. Nah bisa jadi nambah relasi atau apa. Kayak kesenangan, gitu. Kayak senang mereka gitu. Ya, tapi dari sisi itunya sendiri memang masih belum cukup ya untuk futsal kayaknya ya. Belum cukup. Kalau untuk kayak dari mengandalkan sponsor aja nggak cukup, tapi ada sponsor cukup membantu. Iya, gitu. Sekarang aja ya udah bagus lah bisa ada sponsor masuk kan. Ini aja sama JNE kita udah 3 tahun kan. Udah 3 tahun. Nah kalau dibandingin sama silatnya kita mau nyari sponsor kalau nggak ada relasi kayaknya susah banget, nggak dapet dah pokoknya. Sama, hal yang sama sebenarnya kan. Kayak di futsal pun hal sama, kita punya relasi ya gampang gitu. Tapi hampir semua liga pro punya sponsor? Ada, mereka punya. Cuman ya kan kita nggak tahu angka dalamnya kayak gimana. Ya tapi semuanya ada? Ada. Pasti ada baju, pasti ada sponsor. Tapi kalau dari liganya sendiri ada? Kalau dulu kan kalau bola dulu sempat ada namanya liga apa gitu kan. Ya gitu. Nah kalau dulu dari pernah ada extra joss masuk kayak gitu-gitu. Sekarang nggak ada. Oke. Kayaknya udah cukup banyak kita ngomong soal futsal nih sama Om Hanung. Mudah-mudahan bisa dapat insight nih buat teman-teman semua. Nggak cuman bahwa olahraga itu nggak cuman ada olahraga pencaksilat, tapi ada olahraga lain yang bisa kita jadiin bahan acuan gitu loh. Maksudnya untuk kita membangun olahraga pencaksilat ataupun membangun olahraga yang lain, profesionalisme dari sisi atlet. Kayak ya atlet juga nggak cuman, kadang-kadang nggak cuman main di satu cabang olahraga. Kayak teman kita juga ini Om Hanung kan juga dulu dia di atlet silat, tapi di atlet futsal juga. Tapi memang dunia olahraga itu memang nggak bisa dipisahkan. Tapi jangan pungkiri juga loh, sekarang
banyak orang bukan masalah di olahraga satu gitu, kadang dia pengen main bulu tangkis yuk, lagi rame juga. Apalagi sekarang apa main tenis yuk gitu. Apalagi kalau di kalangan-kalangan yang saya lihat nih, ada senior saya gitu di Menpora gitu. Walaupun dia orang silat, dia di sana mainnya apa? Mainnya tenis gitu ya. Jadi ya atlet silat juga kan anak gue ada yang alih ke rugby. ya gitu-gitu. Jadi sebenarnya yang mau prestasi ya diterusin, yang mau kita sehat ya semua cabang yang bisa gitu kita silakan aja gitu. Betul sekali. Ya kayaknya cukup, lumayan banyak kita yang udah bisa kita obrolin, mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua. Mungkin nanti ke depannya kita coba cari atur jadwal lagi sama yang tadi batal. Nanti ya nanti kita coba lagi, siapa tahu kita bisa dapat atur jadwal lagi. Spill dikit deh, siapa sih maksudnya bahas apa sih? Kita tadi pengen bahas ini sama pelatih TGR, karena TGR kayak di pencaksilat agak kurang disentuh nih gitu loh. Kayak dipandang sebelah mata, kita enggak, kita pengen naikin TGR juga gitu loh. Kita berusaha seperti itu. Jurus. TGR kan namanya sekarang TGR apa seni apa sih? Katanya suruh jurus. Nomor jurus sama nomor tanding. Berubah mulu. Dulu Wiralaga, Wiraloka, Wiragana, nggak pernah denger ya? Belum zaman-zamannya. Udah banyak dah. Ya udah kayaknya itu aja cukup. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mengikuti. Insya Allah mudah-mudahan Ordal ini akan kita usahakan tiap minggu. Akan kita tetap akan ada. Insya Allah naiknya mungkin di hari Selasa. Jadi ditunggu juga episode-episode berikutnya, kita akan sajikan obrolan-obrolan dalam dunia olahraga. Terima kasih.